Hi guys, how are you today? I hope you are all healthy and don't forget to obey the healthy protocol and also keep wearing mask when you leaving the house. Ya, tetap taati protokol kesehatan, gunakan masker saat Anda keluar atau berada di luar rumah. Nah, teman-teman, hari ini saya akan menjelaskan sebuah materi mengenai tenses. Nah, sebelum saya jelaskan mengenai materi itu, pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Armanda Mikael Taralandu. Saya adalah seorang mahasiswa di kampus Respati Yogyakarta dan prodi saya adalah sastra Inggris, ya, English Literature Study Program. Dan jangan lupa juga ya untuk mensubscribe channel ini, like dan komen. Oke, tidak usah berlama-lama lagi, mari kita bahas tentang materi tersebut. Let's get to the list. Guys, does anyone know about tenses? Adakah di antara kalian yang tahu apa itu tenses? Tenses itself is a concept that describes the time of occurrence of statement. There are 16 main English tenses that we can learn. Basically, there are 16 tenses in English and the tenses have their own rule and system. Tense itu sendiri adalah sebuah konsep yang menjelaskan waktu terjadinya suatu pernyataan. Tenses terdiri dari 16 tenses dalam bahasa Inggris dan mempunyai peraturan dan sistemnya masing-masing dalam setiap tenses tersebut. Apa sajakah itu? Tenses dibagi menjadi 16 bagian, yaitu simple present tense, simple past tense, simple future tense, simple past future tense. Kemudian, perfect continuous atau progressive tense, present perfect tense, present perfect continuous tense. Kemudian, past continuous tense, past perfect tense, past perfect continuous tense, past future continuous tense, past future perfect tense, past future perfect continuous tense, dan future continuous tense, future perfect tense, dan future perfect continuous tense. Nah, di setiap tenses ini have the rules and system, mempunyai sistemnya masing-masing dan peraturannya. Seperti simple, dia menjelaskan apa yang terjadi saat ini atau yang sedang dilakukan saat ini. Present, apa yang dilakukan hari ini atau yang sedang terjadi hari ini atau kemudian hari atau yang sedang direncanakan. Past, menjelaskan tentang masa lalu yang terjadi atau yang terjadi di masa lalu. Sedangkan future, yaitu harapan kita untuk hari ke depan yang akan kita lakukan. Nah, I will to explain to you three tenses, namely simple present, present continuous, and present perfect. Nah, teman-teman, saya akan menjelaskan kepada kalian tiga tenses saja, yaitu simple present, present continuous, dan present perfect.
Present continuous. The present continuous tense, or what is often called the present progressive tense, is an English tense that is used to indicate an action or event that is happening when the conversation is taking place. The present continuous tense can be also be used to make a plan or promise in the future. The formula: positive sentence, subject plus to be plus verb ing. Negative sentence, subject plus not plus to be plus verb ing. Interrogative sentence, to be plus subject plus verb ing. For example, positive sentence, my brother is going to school now. Negative sentence, my brother is not going to school. Interrogative sentence, is my brother going to school? Nah, teman-teman, untuk present continuous atau present progressive, dia menyatakan sebuah tindakan atau menunjukkan suatu tindakan atau peristiwa yang terjadi saat percakapan berlangsung atau yang sedang terjadi saat kita melakukan percakapan dengan seseorang. Dan present continuous juga digunakan untuk membuat sebuah janji atau harapan di hari yang akan datang atau di masa depan nanti. Nah, untuk rumusnya sendiri, yaitu untuk kalimat positif, subjek tambah kata bantu, tambah kata kerja yang diakhiri dengan ing. Atau kata kerja yang belakangnya ada kata ing. Contohnya write, jadi writing. Untuk kalimat negatif, subject plus not atau tambah not, tambah kata bantu, tambah verb ing juga. Untuk kalimat tanyanya, to be atau kata bantu, kerja bantu, tambah subjek, tambah verb ing. Kita ke contohnya untuk lebih jelas, yaitu my brother untuk kalimat positif, saudara laki-lakiku pergi ke sekolah sekarang. Atau sedang berangkat ke sekolah sekarang. Nah, verb ing-nya itu digunakan pada going. Jadi go yaitu yang merupakan kata kerja pertama ditambah dengan ing. Begitu juga kalimat negatif. My brother is not going to school. Saudara laki-lakiku tidak berangkat ke sekolah. Kalimat negatifnya juga menanyakan apakah saudara laki-lakiku pergi ke sekolah. Nah, untuk present continuous yang membedakan ialah penggunaan verb ing-nya. Jadi di setiap kata kerjanya diakhiri dengan ing. Present perfect. The present perfect tense can be said to be English tense whose function is to show a result. This tense can be used to describe an activity or situation that has started in the past and has been completed in the past as well, or still continuing until now. The formula: positive sentence, subject plus has or have plus verb 3. Negative sentence, have or has plus not plus verb 3. Interrogative sentence, have or has plus subject plus verb 3. For example, positive sentence, I have seen her today. Negative sentence, I haven't seen her today. Interrogative sentence, have you seen her today? Nah, teman-teman, untuk present perfect, dia menunjukkan atau berfungsi sebagai gambaran sebuah aktivitas atau situasi yang pernah dilakukan di masa lalu dan dilakukan lagi sekarang, atau tindakan di masa lalu yang belum selesai dan sekarang dilakukan kembali begitu. Untuk rumusnya, untuk kalimat positif, subjek tambah has atau have tambah kata kerja ketiga. Sedangkan kalimat negatif, have atau has tambah not tambah kata kerja ketiga. Untuk kalimat tanya, have atau has tambah subjek tambah kata kerja ketiga. Contohnya, kata positif atau kalimat positifnya, saya melihat dia hari ini.
kalimat negatif, saya tidak melihat dia hari ini. Untuk kalimat tanya, apakah kamu melihat dia hari ini? Nah, kata kerja ketiganya itu dapat kita lihat pada kata seen, di mana kata kerja pertamanya ialah see. Sedangkan kita lihat have digunakan saat subjeknya I. Berarti have ini digunakan untuk subjeknya I, they, you, dan we. Sedangkan has untuk she, he, dan it. Itu untuk present perfect. Nah, di sini ada 3 perbedaan di antara 3 tenses tersebut. Contohnya, simple present tense. Cat had water. Ya, kita tahu bahwa kucing memang membenci air. Kemudian present progressive atau present continuous tense. Lee is playing basketball. Ya, kita sedang melihat Lee sedang bermain atau memainkan bola basket. Kita lihat dia sedang menyentuh bola basket. Oh, kita tahu bahwa dia sedang bermain bola basket. Present perfect. Nah, ingat ya, present perfect ini adalah menunjukkan suatu tindakan yang terjadi sekarang atau pernah terjadi di masa lalu. Atau tindakan di masa lalu yang juga terjadi sekarang lagi. Contohnya, I have tasted the pasta. Dia sedang memakan pasta. Ya, dia sedang memakan pasta. Yang juga bisa jadi kemarin atau di masa lalu juga dia memakan pasta. Dan sekarang dia makan pasta lagi. Itu ketiga perbedaannya teman-teman. Teman-teman, sebelum saya mengakhiri video ini, saya memiliki beberapa contoh soal yang dapat kalian kerjakan ya. Ini untuk simple present tense. Kalian bisa lengkapi kalimat-kalimat di bawah ini dengan melihat kembali rumus atau materi mengenai simple present tense. Begitu juga simple present continuous dan simple present perfect tense. Sekian dari video saya teman-teman, and thank you for watching my video. Dan saya minta maaf jika terdapat beberapa kata-kata yang salah dalam pengucapannya, atau mungkin kalian agak bingung atau kurang mengerti. Di sini kita sama-sama belajar ya. And thank you sekali lagi, and have a nice day.